Sudah tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai masyarakat modern dan integrasi Imtak. Oke, sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan saya Dian Saputri dengan NIM akhir 006. Perkenalkan, saya Nelam Hanifada dengan NIM akhir 005. Saya Lunaka Zamadini dengan NIM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Putri Dewulandari dengan NIM akhir 015. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatil Fatino dengan NIM akhir 023. Baik, selanjutnya untuk presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Untuk yang pertama yaitu ada definisi masyarakat modern. Nah, masyarakat modern itu adalah kelompok sosial yang telah mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti teknologi, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Mereka itu cenderung lebih rasional, terbuka terhadap inovasi, serta memiliki tingkat mobilitas sosial yang tinggi. Nah, tetapi masyarakat modern itu sekarang menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Selanjutnya ada 3 tantangan besar yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Yang pertama itu ada tantangan spiritual. Jadi kita itu melihat bahwa semakin banyak orang mulai kehilangan nilai-nilai spiritual. Gaya hidup yang serba cepat membuat kita lupa pada pentingnya agama, etika, dan nilai kemanusiaan. Individualisme dan materialisme juga makin menguat, di mana orang itu lebih fokus pada diri sendiri dan kekayaan daripada kebersamaan dan makna hidup. Terus yang kedua itu ada tantangan sosial. Jadi struktur keluarga kini itu mengalami banyak perubahan. Dulu itu keluarga besar hidup bersama dan saling membantu, tapi sekarang itu banyak keluarga yang terpisah karena pekerjaan atau gaya hidup. Ini tuh juga nanti berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial dan munculnya berbagai konflik baik antar individu maupun antar kelompok. Yang ketiga itu adalah tantangan lingkungan. Jadi perubahan iklim seperti polusi udara dan air, serta kerusakan alam seperti hutan dan laut yang semakin parah, itu menjadi ancaman nyata bagi kehidupan kita. Semua ini terjadi karena ulah manusia yang kurang bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Oke, selanjutnya adalah integrasi Imtak. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Imtak. Oke, Imtak sendiri adalah singkatan dari iman dan takwa. Pendidikan agama sangat berperan penting dalam membentuk karakter, etika, dan juga kepribadian seseorang agar memiliki landasan moral yang kuat. Melalui pendidikan Imtak, individu diajarkan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami ajaran agama, serta membiasakan perilaku yang sesuai dengan norma agama dan sosial. Contohnya yang di sekolah-sekolah itu ada diadakan kegiatan seperti sholat duha berjamaah dan juga membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu Imtek. Imtek sendiri adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Perkembangan Imtek telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan Imtek yang tepat dapat meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Namun, tanpa landasan moral yang kuat, kemajuan iptek dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyalahgunaan teknologi atau kerusakan lingkungan. Contohnya penyalahgunaan teknologi adalah yang gambar bawah sebelah kanan itu kayak pencurian data pribadi seseorang gitu. Terus kalau untuk positifnya itu seperti waktu kita COVID itu kan banyak sekali menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran.
Oke, integrasi. Integrasi sendiri merupakan proses penggabungan nilai-nilai spiritual dan moral IMTAK dengan pengetahuan dan teknologi, sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan koheren. Integritas ini Integrasi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang seimbang, di mana kemajuan teknologi tidak mengabaikan nilai-nilai agama dan moral. Dan sebaliknya, nilai-nilai spiritual dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan secara etis dan juga bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan sendiri, integritas ini diwujudkan melalui kurikulum, budaya sekolah, dan juga lingkungan yang mendukung perpaduan antara ilmu agama dan juga ilmu umum, sehingga menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual. Baik, selanjutnya yaitu manfaat integrasi IMTAK dengan IPTEK. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup yang lebih seimbang antara material dan spiritual. Jadi, integrasi IMTAK dan IPTEK itu menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tanpa dasar nilai spiritual itu bisa mengarah pada konsumerisme dan juga penyalahgunaan teknologi. Sebaliknya, spiritual tanpa pemahaman IPTEK itu bisa menutup diri dari kemajuan zaman. Jadi, keduanya itu harus seimbang agar manusia tidak hanya maju secara materi, tapi juga memiliki kebijaksanaan moral dan etika dalam menjalani hidup. Yang kedua, ada mengembangkan masyarakat yang lebih toleran, empati, dan peduli lingkungan. Nilai kemanusiaan yang dipadukan dengan ilmu itu membuat masyarakat lebih menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama, dan juga menjaga lingkungan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Dengan IMTAK sebagai pedoman dan IPTEK sebagai alat, kita tuh bisa beradaptasi dan berinovasi secara bijak dalam menghadapi perkembangan sosial dan teknologi. Oke, yang selanjutnya yaitu implementasi integrasi IMTAK terhadap IPTEK. Nah, implementasi itu adalah pengimplementasian itu adalah pewujudan secara nyata IMTAK dalam menghadapi IPTEK. Jadi yang pertama yaitu pengembangan aplikasi yang mempromosikan nilai-nilai spiritual dan moral. Contohnya itu kayak aplikasi di Play Store. Jika kalian tahu ada aplikasi online kayak berisi zikir-zikir sholat ataupun doa-doa, dan juga ada Al-Quran Indonesia atau habit tracker yang kayak mengingat waktu sholat atau waktu azan. Nah, itu juga termasuk aplikasi yang mempromosikan nilai spiritual dan moral. Terus yang kedua itu mengembangkan atau menciptakan suatu inovasi dari ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran terhadap IPTEK yang masih dalam lingkup IMTAK. Jadi kalau kita mengembangkan suatu inovasi ilmu terhadap IPTEK yang mana masih mengacu dalam lingkup IMTAK, itu haruslah yang kayak apa ya, sesuai dengan agama Islam. Jadi kayak BPOM, ya dia itu kan bekerja dalam mengawasi obat dan juga makanan. Nah, dalam mengawasi obat sama makanan itu harus sesuai sama syariat Islam, mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang aman untuk dikonsumsi sama umat agama Islam dan juga ya untuk semuanya sih. Dan juga yang terakhir yaitu menggunakan metode pembelajaran teknologi interaktif yang tidak luput dari lingkup spiritual. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat modern itu sangat membutuhkan integrasi antara iman dan takwa atau impact dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau impact. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga seimbang secara spiritual dan sosial. Dengan menggabungkan impact dan impact, kualitas hidup masyarakat itu akan meningkat dan kita itu bisa membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan lebih toleran terhadap perbedaan dan peduli terhadap lingkungan.
Baik, sekian yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.